warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Enda Raya TV. Yeay. Nah, kali ini Enda Raya TV sedikit berbeda dari biasanya. Aku dan teman-teman mau menceritakan pengalaman tentang selama belajar di kesenian. Pembicara kali ini berasal dari teman-teman komunitas sebelah Kasusutane atau biasa disebut dengan Bekasut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Susmono ya. Hai guys. Sekali lagi hai. Halo teman-temanku, sedulur-sedulurku, perkenalkan. Perkenalkan nama saya Chandra Ayu Waryani, bisa dipanggil Chandra. Halo teman-teman semuanya. Hai, perkenalkan saya Yusuf, biasa dipanggil Ucup. Profesi saat ini saya freelancer makeup artist dan seniman tari. Dengan saya Suratno Rugwalu. Kali ini saya mendapat tantangan dari Enda Raya. Kalau ngomong tentang awal mula saya menyukai, itu memang sebenarnya saya tidak suka, hanya gemar. Kalau menyukai pasti besoknya lagi tidak suka, seperti itu. Saya mengemari mengenai kesenian khususnya karawitan. Karawitan lalu di situ pasti akan meluas, ruang lingkupnya meluas menjadi karawitan tari, karawitan pakeliran seperti itu, dan musik-musik jenis yang lain yang hubungannya dengan gamelan seperti itu. Contohnya seperti musik komposisi seperti itu dan lain sebagainya. Jadi itu sejak kapan? Ya memang sejak dari dulu, memang dari basic keluarga saya itu dari seniman. Terus untuk menjawab pertanyaan, kenapa sih memilih dunia tari atau tertarik dengan dunia seni? Kalau masalah tertarik, saya mungkin dari kecil, dari SD udah sering nari di acara 17-an gitu. Wow. Tapi benar-benar menekuni dunia tari itu ketika masuk SMP di kelas 2. Saya ikut ekstrakurikuler drum band, saya pegang di bagian defile bendera sama penanggung jawab bendera, utamanya mayoret. Kemudian saya masuk ke setiap acara pensi, saya selalu mempertunjukkan tari seperti itu. Sebelum SD, SD lah ya, SD itu udah ikut nyanyi-nyanyi gitu sama bapakku, karena bapakku itu MC campur sari, MC dalang manten, dan kebetulan ibuku itu perias manten. Jadi Saya itu suka dengan namanya kesenian itu sudah dari sejak kecil. Dulu waktu SD sekitar kelas 4 itu saya mengikuti ekstrakurikuler, namanya ekstrakurikuler karawitan. Dulu SD saya itu di SD Negeri 1 Tuwalu. Waktu SD itu saya mengikuti ekstrakurikuler, terus saya mengikuti seleksi sampai saya terpilih menjadi tim IT untuk mewakili SD saya di 1 Tuwalu untuk mengikuti Popda Karawitan. Alhamdulillah di tingkat kecamatan saya mendapatkan juara, lalu di tingkat kabupaten, terus sampai dengan provinsi. Alhamdulillah di tingkat provinsi, ya Allah, alhamdulillah saya belum bisa mendapatkan juara, tapi setidaknya sudah hati saya itu senang sekali bisa mewakili sekolahan saya. Kenapa saya mulai menyukai? Dulu itu saya pertama itu menonton, lalu tertarik, akhirnya mulai mencoba sampai senangnya dengan orang melakukan gamelan, khususnya kesenian karawitan itu. Saya sampai hampir setiap hari kalau ada gamelan bunyi pasti saya mendekat. Dari lahir orang guys, pokoknya dari kecil lah. Soale gemien inyong tekin cilik, nyong sering dijaki peye nang mamake, terus mamake nyong kue, keluarga sekang mamaku kue, keluarga wong kebanyakan tuh orang seni. Dan nyong biyen zamane nyong cilik, nyong sering disengini
PY turun nang panggung bareng ya sering. Ya mungkin disitulah timbul rasa nyaman. Cie nyaman cie. Yang pertama kali saya mengenal seni ya dari sejak lahir, sejak kecil, karena saya hidup di lingkungan berkesenian di Banyumas, yang akhirnya menjadikan saya penari lengger sekarang ini. Kenapa saya sekolah di sini ya karena saya ingin memaksimalkan talenta yang saya punya di bidang tari. Dan akhirnya saya memilih SMK 3 Banyumas sebagai sekolah pilihan untuk melanjutkan studi di jurusan tari gitu. Awalnya memang dapat penolakan dari keluarga besar, utamanya dari ibu gitu, karena memang ibu itu tidak meyakinkan kalau dunia tari itu bisa menjadi pegangan hidup masa depan saya gitu. Apalagi stigma pada saat itu, anak tari kok anak cowok kok masuk tari gitu. Anak cowok masuk tari ya. Terus hanya saya meyakinkan bahwasanya saya bisa bertanggung jawab dengan pilihan saya gitu. Dan saya membuktikan itu ketika saya masuk SMK 3 Banyumas, kan mesti udah paham anak-anak seni itu ketika masuk seni banyak freelancer narinya juga selain sekolah gitu kan. Kenapa memilih sekolah seni? Ceritakan. Ya karena apa ya? Karena aku bisanya itu. Ya enggak, karena emang udah cita-cita sekolah di seni, sekolah di SMK Banyumas dulu udah cita-cita, terus sekolah di ISI, alhamdulillah terima. Kebetulan dulu juga diisi ya, jadi Ya, saya sekolah di kesenian itu tahun 2015 dan itu di Institut Seni Indonesia Surakarta. Sebelumnya SMK saya ambil jurusan otomotif, SMP-nya biasa, SD umum negeri gitu ya. Dan kenapa? Yaitu berangkat dari awalnya kenapa saya gemar dengan gamelan, yaitu memang dari latar belakang keluarga saya itu memang seniman. Seperti itu. Saya dulu pertama sekolahnya yang pertama di SD Negeri 1 Dukualu, yang kedua SMP Negeri 6 Purwokerto, SMK-nya saya di SMK Negeri 3 Banyumas, dan saya kuliah di Institut Seni Indonesia Surakarta. Di Kabupaten Banyumas yang sekolah seni itu dimulai dari jenjang SMK, tentunya di SMK tercinta SMK Negeri 3 Banyumas. Atau orang awam, orang daerah Banyumas itu lebih dekat dengan istilah mengenal sekolah SMKI, Sekolah Menengah Kejuruan Indonesia. Tapi ada sebagian orang yang suka bikin konyol, bikin hiburan, menyebutnya SMKI itu sekolah melaku kalau bimbingan. Tapi tidak, teman-teman. Di sana itu sangat senang, sangat menyenangkan pokoknya. Kenapa saya mau memilih sekolah seni? Saya merasa nyaman dan saya merasa tepat saya memilih sekolah seni. Kenapa memilih sekolah seni? Kenapa ya? Angel guys, susah dijelaskan ya. Pada baik kalau ditakoni nah apa kue cinta aku, kenapa nyo cinta kue, ya nggak bisa dijelaskan lah, mengalir begitu saja. Ya karena suka aja. Ngonek ngarep jawab untuk mengembangkan bakat etis banget lah ya. Gurune nyong tahu jawab kayak gue anuan murid sing ngomong ditakoni kenapa memilih kuliah sekolah seni, karena ingin mengembangkan bakat. Dijawabnya jere jawabannya ora etis. Ku jenenge nyong SMKI ana kancane nyong tapi dunyong temenan dunyong. Dulu tuh waktu di SMK itu satu angkatan saya itu sering yang namanya tidak punya uang. Dulu mau study tour itu ke Jakarta suruh bayar, tapi saya dan teman saya itu tidak punya uang dan bertekad tidak mengikuti study tour karena tidak mempunyai biaya. Tapi dari sekolah itu mengizinkan study tour itu bisa dicicil, dan dicicilnya itu uangnya itu dari
kan di SMK Negeri 3 itu ada sering pentas kemana. Alhamdulillah walaupun sebagian kecil, walaupun belum besar pendapatnya, tapi kita di samping sekolah kita juga sambil rekreasi yang tentunya plesir dibayar. Sekolah di SMK Negeri 3 Banyumas itu seperti berasa pariwisata, selalu pergi kemana-mana. Suka dukanya apa sekolah di sini, bagi saya itu merasakan kalau sekolah di sini itu harus senang. Saya merasakan ketika saya, mungkin kalau saya nggak sekolah di sini itu, saya karena hidupnya di Purwokerto ya, mungkin saya hanya bisa mengenal Pasar Wage dan Pasar Kejawar, karena tidak pernah pergi kemana-mana. Alhamdulillah dengan sekolah seni di SMK Negeri 3 Banyumas ini, alhamdulillah saya bisa mengenal yang namanya daerah Kroya, Cilacap, bahkan sampai di luar kota tentunya mengenal daerah dengan melalui SMK Negeri 3 Banyumas. Dengan seni tentunya kita selalu berrekreasi ya. Kita sekolah salah dengan seperti sedang wisata gitu sekolahnya, karena orang desa biasa ya, teman-teman itu selalu konyol ketika sedang ada di hotel, pasti selalu ada masalah. Dulu tuh ketika teman saya itu di hotel pernah ada yang mau mengambil handuk karena katanya handuknya sangat enak sekali dipakai gitu. Itu pernah jadi masalah dulu ketika sedang di hotel itu mau keluar, ternyata ada teman saya yang membawa handuk dari hotel dan akhirnya dari sekolah yang kena. Walaupun tapi dulu ada senangnya dan ada duganya, kita tidurnya di hotel, tapi kita kalau perjalanan ke mana itu satu bus menjadi satu dengan alatnya, yaitu calung. Dulu itu satu perangkat calung itu bersama-sama serombongan antara pemusik dan penari itu jadi satu bis. Saya dengan seni saya bisa, alhamdulillah bisa mengenal daerah-daerah lain. Dengan seni hidup menjadi indah dan dengan ilmu hidup menjadi terarah. Suka dukanya saat sekolah seni itu ketika kita telat untuk berkembang di sana ya. Itu untuk duka. Ketika teman-teman kita yang sudah menguasai kompeten dalam bidang kesenian, lalu saya masih bisa dikatakan newbie gitu ya, itu susahnya di situ. Ketika yang teman-teman apalagi satu kos itu hanya saya yang tidak PY, aduh, di situ Mbak, suka dukanya itu luar biasa. Kalau sukanya kita mampu menjalin komunikasi, menjalin pertemanan silaturahmi dengan banyak orang, bahkan seniman-seniman hebat ya yang berada di Surakarta. Sosok yang saya sangat kagumi itu hanya satu ya, itu Otnil Tasman, luar biasa. Beliau mampu menghidupkan pikiran saya untuk menjadi lebih bisa dikatakan lebih lantip seperti itu. Suka dukanya apa saat sekolah seni? Ceritakan dan beri contoh. Lah ini. Jadi sukanya ya banyak, dukanya juga banyak sebenarnya. Cuma kalau dukanya itu kayaknya nggak dirasa, jadinya agak susah dijelaskan. Sukanya itu banyak guys, kita banyak temen kancane nyong akeh, apa meni zaman SMKI guys, aduh ya Allah, teman kita gayeng-gayeng. Jadi dukanya itu selama sekolah di sekolah seni itu agak nggak terasa karena lebih dominan kebahagiaannya, gitu aja sih. Ketika saya masuk SMK 3 Banyumas kan pasti udah paham anak-anak seni itu ketika masuk seni banyak freelancer narinya juga selain sekolah gitu kan. Wow. Saya ingat banget waktu pas itu di Banyumas saya jadi Cusuk Lampah, dapat fee pertama di acara hajatan manten Cusuk Lampah 2 tempat, kebetulan pas waktu ingat banget dulu satu tempatnya 25.000. Nah
itu saya masih bungkus, tapi kemudian saya kasih ke orang tua bahasanya ini saya tidak hanya sekolah tapi saya juga bisa menghasilkan uang melalui seni gitu. Akhirnya dari mulai itu orang tua mulai terbuka, welcome, dan sampai akhirnya mengantarkan saya sampai lulus S2 di SIPA. Untuk stigma masyarakat sih bagi saya sih masa bodo amat ya, nggak mereka juga nggak berkontribusi untuk saya gitu. Yang penting apa yang menjadi pilihan saya bertanggung jawab atas itu, dan saya juga bertanggung jawab kepada orang tua yang telah istilahnya memberikan support, doa, dan dukungan untuk saya, seperti itu sih. Kalau masalah orang lain atau keluarga sih bodo amat bagi saya, kalau saya seperti itu, karena memang kontribusi mereka tidak ada bagi saya. Ngapain kita repot-repot memikirkan hal-hal yang menjadi beban bagi kita, malah seperti itu sih. Sukanya ya karena pas dengan kita, tapi sebenarnya pas lah ya, pas nggak pas sih ya pas ya. Aku ya senang nari, tapi aku itu nggak pinter-pinter banget nari, tapi aku sekolahnya di tari. Sebenarnya aku lebih senang ke nyanyi. Aku sebenarnya saya pengen jadi sinden, pengen jadi. Tapi sekolahnya di tari, nggak apa-apa. Ya terus untuk sekarang itu aku pengen mendalami apa yang sudah saya ambil, maksudnya itu kepengen mendalami tari-tarinya lagi. Nah terus dukanya ya banyak ya, dukanya itu ya kadang-kadang aku kan emang apa ya, pokoknya pokoknya dukanya itu adalah misal kayak tarian, apalagi sing halus-halus gitu ya kan, teman-teman tahu sendiri kalau di Banyumas, di Cilacap itu kan ya kayak gini lah ya orangnya les, jadi sering menari menggunakan irama yang set das gitu ya guys ya. Kalau di Isi Solo itu kan apa ya, kalian tahu sendiri lah ya, mempelajari banyak tarian, dan tarian Surakarta kan tarian halus, harus sabar. Dengan pribadi saya yang barbar ya, kalau gak sedikit kesulitan ya, hanya itu sih ya guys ya. Kalau pengalaman paling berharga buat saya sebagai seorang penari koreografer ya, saya bangga saya menari di desa saya sendiri. Karena perasaannya, karena situasinya itu membuat saya deg-degan gitu. Bagaimana rasanya kamu menari lengger di desa kamu di acara 17-an, itu menurut aku itu yang sangat berharga buat saya. Di lain pentas besar lainnya, menurut saya itu yang paling penting ya pentas di desa saya sendiri di Banyumas, itu yang membuat saya bangga dan membuat saya berkesan selama saya berkesenian. Karena saya ditonton oleh keluarga saya, ibu saya, kakak saya, dan juga masyarakat yang ada di desa saya. Kalau pengalaman yang paling berkesan itu banyak, nggak tahu lah guys, pokoknya intinya selama nyong nang hidup di lingkungan seni itu, apalagi kuliah di Institut Seni Indonesia, itu yang paling berkesan itu karena nyong melu grup kiye di nyong anak lengger guys, karena nyong melu grup kiye, grupe kue jenenge komunitas sebelah sesutane. Nyong merasa berkesan nang kono karena wong-wongane ku kepenakan, dan mereka itu saling membutuhkan dan saling menolong. Jadi nek mereka anas membutuhkan, anas sing tayang nulung ya nulung, terus ya pokoknya dan sebaliknya, seperti itulah guys. Saya bahagianya itu karena mempunyai sedulur-sedulur belakasut yang luar biasa, yang pokoknya jiwa persedulurannya kayak top banget, dan saya tidak akan pernah melupakan itu selama saya di Solo. Pokoknya saya kesusahan anak apa pokoknya apa be sing nulungi sedulur-dulur Banyumas, jos kalian itu love you pokoknya. Pengalaman apa yang paling terkesan selama kamu mengenal seni? Pengalaman yang sangat terkesan yaitu bersama komunitas Belah Kasusutannya kemarin, pokoknya tahun ini juga kemarin
bareng-bareng pentas di Singapura. Itu pengalaman yang luar biasa, seperti mimpi. Saya bisa ke luar negeri untuk berkesempatan, dan terima kasih sekali untuk Sebelah Kasusutane sudah memberi kesempatan kepada saya. Semoga Sebelah Kasusutane cepat jaya, selalu menjadi panutan untuk mahasiswa-mahasiswa yang dari Banyumas yang sedang menuntut ilmu di Solo. Amin. Pengalaman yang paling berkesan itu ketika saya dicak untuk mempromosikan budaya di mancanegara. Itu sih, mempromosikan budaya sendiri, khususnya umumnya lengker ya, khususnya musik bambu atau yang kita kenal dengan gamelan calung ya. Hidup gamelan calung, hidup. Itu yang saya bangga sih. Selebihnya ya biasa ya. Gak ada. Ya itu cuma makan tidur. Tapi kemudian muncul pandemi dan saya terkunci di Solo, nggak bisa pulang ke Pemalang gitu kan. Campur Sari itu batal semuanya kan. Lah siki arep ngapa maksudnya? Inggris ya harus cancel karena nggak bukannya sombong.